Baik, kita lanjutkan terkait neural network ya. Tadi kita udah bahas algoritma Coulomb dan Fit. Ternyata algoritma Coulomb dan Fit itu dia punya kemampuan untuk berlatih dan tentunya dia mengenal ya bisa mengenal pola masukan dan output dari gerbang logik atau gerbang tabel kebenaran dari OR ya setelah mengadakan eksperimen. Nanti kalian ada tugas ya. Artinya kalian proses ini gerbang logic OR dengan input bilangan biner dan output bilangan bipolar. Apakah Mikulok ini punya apa bisa mengenali tidak ya dataset yang gerbang logic OR itu. Ya nanti kirim ke itu ya, hasilnya kirim ke masing-masing email kelas. Kita lanjut dengan algoritma Heb namanya. Algoritma Heb rule atau algoritma Heb. Ya. Jadi kelemahan dari Mikulok ya and Fit itu adalah penentuan bobot dan bias yang secara analitik ya tanpa ya. Kemudian untuk masalah yang kompleks hal ini akan sangat sulit dilakukan. Artinya si algoritma Mikulok itu kalau kasusnya udah agak rumit, nah akan mampu Mikulok itu untuk mengenal polanya. Maka dengan itu, ini Donald Hebb ya, dia akan membuat algoritma namanya Hebb rule, di cara menghitung bobot dan bias secara iteratif. Ya, nanti ada looping ya, ada pembelajarannya secara iteratif berulang. Jadi model Hebb nanti adalah model tertua tentunya yang menggunakan aturan supervisi. Dasar algoritma Hebb adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif, ya, sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bernilai positif dan yang lainnya bernilai negatif, maka kekuatan sinapsis akan melemah. Karena itulah dalam setiap iterasi, bobot sinapsis dan bias diubah berdasarkan perkalian neuron di kedua sisinya. Untuk jaringan layar tunggal dengan satu unit keluaran, di mana semua unit masukan, yaitu XI, terhubung langsung dengan unit keluaran Y. Maka perubahan bobot dilakukan berdasarkan ada persamaannya gini. Nih, model Hebb ya, model Hebb itu langkah-langkahnya untuk melakukan perubahan bobot secara iteratif nanti. Secara iteratif ini langkah-langkahnya. Strukturnya ya, strukturnya yang bisa kita amati tentunya, ya bisa kita cermati dan tentunya dieksperimenkan nanti, dilakukan kan, bukan dipraktikumkan. Nih, pertama artinya model Hebb itu atau Hebb rule itu pertama ada inisialisasi. Jadi inisialisasi bobotnya itu dengan nol, bias juga nol. Ya. Tadi kalau di Mikulok itu bobot ya weights-nya itu diinisialisasi dengan satu, ya konstan dia satu terus tanpa ada perubahan. Dia nggak punya bias tadi di Mikulok itu. Kalau di Hebb dia udah diperkenalkan dengan bias, kemudian bobotnya dilakukan secara iteratif berulang. Kemudian dilakukan perubahan bobot dengan, nah ini adalah rumus perubahan bobot. Ya, bobot weight one, weight satu itu nanti sama dengan input yang ke satu dikalikan target. Input yang ke satu dikalikan target. Berarti kalau inputnya satu, ya input yang ke satu kan X1 0 dan satu, berarti input yang ke satunya satu, targetnya misalkan 0, berarti 0. Kemudian setelah didapatkan perubahan bobot,
Nah, nanti dimasukkan ke nilai bobot baru. Diperoleh dengan ini adalah formula bobot baru. Bobot baru itu sama dengan bobot lama, ya, W yang lama, W yang ke satu, kedua, ketiga, dan ditambah dengan perubahan bobot ini. Bobot ini. Kemudian lakukan perhitungan. Perhitungan ini, Neren tadi. Ya, Neren itu ada WI kali XI, ya. W1 kali X1, ya. Tambah W2 kali X2, gitu. Dan berikutnya begitu. Ya. Kemudian masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya ini yang digunakan HEB ini. Jika netnya lebih besar daripada 0, outputnya 1. Ya. Jika ininya apa, lebih besar daripada 0, maka 0. Nah, itu kan. Kemudian baru kita nanti ambil kesimpulan. Nah, gitu. Kesimpulan, ya. Kesimpulan. Itu terkait algoritma dari Hebrul itu. Begitu. Nah, kita lihat ya. Kasusnya ada model Heb dan N gerbang OR. Kita aplikasikan nanti uh, aturan Heb itu dengan menggunakan itu model Heb ya pada OR. Nah, ya, Heb dengan OR ini kita coba OR ya, hanya inputnya 1, X2-nya 21 ya. Nanti ada bias nih, jelas 1 ininya kan outputnya. Kalau 0 ya 1, 1 ini gerbang kebenaran dari OR. 1. Ya, kita lihat nih prosesnya. Coba kalian tulis dulu nih ya. Ya, ditulis dulu. Coba 5 menit lah. Tunggu. Baik, kita lanjut sudah ya dituliskan terkait dataset yang kita gunakan adalah hmm, tabel kebenaran OR dan yang akan kita gunakan model HEB untuk melakukan pelatihan pengenalan pola daripada uh, tabel kebenaran OR itu. Kita lihat di sini harus kita pahami dulu nih ada proses pelatihan weights dan bias. Nah, ini adalah perubahan bobot. Ya, perubahan bobotnya. Nah, ini apa? X ke 1 dikalikan target. Perubahan bobot. Perubahan bobot. Nah, ini bobot baru nih. Bobot baru itu adalah bobot lama ditambah dengan perubahan bobot ya. Ini tambah ini nanti. Untuk bias ya, coba bias baru itu nanti ini sama dengan ya. Ini sama dengan bias lama ditambah dengan target. Gitu. Ini sama dengan kan? Nah, itu sama dengan. Nah, itu sama dengan ya supaya kelihatan ya. Nah, kita akan analisis atau kita simulasikan ya terkait ini. Terkait ini ya. Kita lihat di sini masukan ya X1, X2 bias target. Masukannya ini bisa di convert ke variabel S1, S2 ya. Sini X1, X2 convert ke sini. Jadi masukannya ini bias ya.
Masukkan bias. Kemudian ini target. Target. Ya, jadi model ini digunakan nih, digunakan secara penuh nah ini. Nah, bukannya ini. Nah, ini gimana sih, Pak? Udah masukkan ya X1 disimpan di variabel S tadi, X1 X2. Ini bobot W1 W2 masuk ke neuron. Ini masuk ke neuron akan diproses ini. Kemudian dia akan menerima bias. Biasnya itu satu ini inputnya. Nah, kemudian ada Y-in-nya, nanti ada fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya berbeda tentunya dengan yang ini. Berbeda dengan ini. Kita lanjut ke kita lanjut ke sini. Kita lihat ini masukkan target perubahan bobot buat baru. Buat baru. Nanti bobot baru yang dipunyai itu akan dimasukkan ke sistem model HEB ya, si bobot baru. Sehingga model HEB nanti akan belajar, akan mengenal pola dengan bobot baru hasil pelatihan. Ya, sementara ini kita melakukan proses pelatihan bobot dengan bias latihan yang akan kita lakukan ya. Kita lihat ini awalnya inisialisasi ya, bobotnya dengan 0, 0 dan bias pun 0. Inisialisasi ya. Kasih harga awal. Harga awal. Inisialisasi. Kemudian kita akan proses record ke satu ini. Record ke satu. Inputnya ini W ya. W itu merujuk ke sini nih perubahannya. Perubahan weight. Weight. Jadi input ke satu kalikan target. Input ke satunya satu ini kalikan target. Ya, input satunya satu, targetnya satu, hasilnya satu. Kemudian input ini W yang kedua, ya perubahan W yang kedua, perubahan W yang kedua, W yang kedua tuh. Jadi kita menghitung ini, melakukan pelatihan di sini nih. Nah ini W1, W2 ya. Nanti kan W11, W21 ya, W21, W22 ya. W31, W32. Terus berikutnya begitu. W-nya ini berupa matrik. Ya. Nah, balik ke sini. Tadi kita di sini ya. Apa uh, W ya, bobot wedge 2. Artinya inputnya satu nih, X2-nya satu. Dan dikalikan dengan targetnya satu. Hasilnya satu. Kemudian ini ada perubahan bias. Perubahan bias pun ya. Nah, perubahan bias artinya uh, input ya, input daripada bias, input daripada bias ya, input daripada bias ya, input daripada bias kan ini. Oh, ini ada input daripada bias X bias dikalikan target ya. Input daripada bias ini nih. Nah, inilah input bias satu nih. Ya. Input bias ini satu. Satu. Bias satu. Bias satu. Bias satu. Sehingga sini ada itu ya, ada formula yang harus kita definisikan ya. Itu ini kan. Kemudian kita bisa perubahan itu kan. Perubahan apa? eh, ini apa? Bias ya. Perubahan bias. Ini adalah input ya. Bias gitu ya. Nah, dikalikan dengan target itu. Maksudnya kan. Ya, jelas sekarang ya. Ini ada perubahan dari delta weight satu, ini delta bias. Bias delta weight. Ini masuk ke sini tadi ke ini ya.
delta bias. Delta bias itu rumusnya itu ini bias itu sendiri ya, masukannya bias. Kemudian targetnya adalah satu. Targetnya satu. Targetnya satu. Sehingga hasilnya adalah satu. Kemudian di sini adalah uh, bobot baru nih, ya. W1 baru. Ini W2 baru juga. Ya, baru. Artinya gunakan rumus ini. W baru, W lama ditambah delta W1. Ya, W lama itu 0 ini. Sama 0. W baru, perubahan W1 nih. Delta W1 1. Jadi 0 tambah 1, 1. W barunya. W2-nya, W2-nya sama juga W lama. W lamanya ini 0. Ya. Ditambah dengan delta W. 2, 1, 1. Tambah 1 jadi 1. Bias. Sama bias pun bias lama ya ditambah dengan target. Bias lamanya ini 0. Ya, bias lamanya. Ditambah dengan target. Targetnya 1 ya. Tuh. Nah, itu terkait perhitungan ya. Perhitungan dari pelatihan ya, weight dan bias. Untuk yang kedua artinya masukannya 0 ya, 0 dikalikan dengan apa ini? Ini tuh ini ya perubahan tuh input X1 0 ya. 0 ini dikalikan targetnya 1. 1. Ini input yang kedua 1 dikalikan target 1. Kedua ya. Yang kedua ini 1 hasilnya. Yang ini. Kemudian bias ini biasnya itu 1 ya dikalikan dengan target. Nah, 1 kan. Biasnya 1 kan 1 kan. Ininya ditambah lama sama baru. 1. Ini sama juga lama ya, lama ini sama baru. Ya, 1. Ini lama sama target, tambah target 2. Berikutnya sini ini pun input yang ke record yang 31 ya. Record yang ketiga kolom ke 1 1 ya, dikalikan targetnya 1 1. Ini 0 kalikan ini 1 ya, 0 hasilnya ini kan. Ini bias bias lama ini 1 dikalikan target. Nih, 1 targetnya. Ya, terus ini sama ya, lama perubahan kan. Target lama, ini lama perubahan. Dua biasnya adalah ini bias lama tambah ini target 3. Yang terakhir, yang terakhir nanti yang bobot-bobot weight dengan bias itu akan digunakan untuk pelatihan pada sistem nanti. Uji coba pada sistem. Ya. Yang terakhir ya ininya 0, ya 0, 0, kemudian ininya apa? Targetnya 0, jadi hasilnya 0. Ini 0, ya, targetnya 0, jadi 0. Ini bias itu inputnya 1, targetnya 0, kan? 0. 0 ini adalah perubahan bobot baru ya. Lama tambah delta kan. Ini lama juga, lama buat lama tambah delta. Ini lama nih, bias lama ditambah dengan delta biasnya 0. Sehingga kita sekarang punya
weight 1 nilainya 2, weight 2 nilainya 2, bias nilainya 3. Nah, itu 2, 2, 3 itu akan digunakan untuk eh, melakukan eksperimen pada sistem Hebrul. Ya. Hebrul. Ini. Jadi kita punya itu ya, kita punya 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 bobot baru W12, W22, ya B-nya sebenarnya 3. Ya, silahkan kalau yang mau didiskusikan sampai sini sebelum dilanjutkan. Oh, Silahkan. Pak, Ya, nggak ada gambarnya, Pak. oh nggak ada gambar? Semua nggak ada gambar? Gambar apa ya? Nggak ada gambar semuanya? Ada, sayang. Ada, Pak. Oh, ada yang tidak. Ada. Oh, balik kalau yang Ya lain. udah saya keluar dulu, Pak. Oh iya, oke. Rifki ya. Gimana pada paham nggak ya? Paham, Pak. Paham ya, iya. Alhamdulillah Bapak udah semangat ngajar nih. Kalau kalian nggak paham, ya tanyakan maksudnya. Karena ini sebagai basic nanti, sebagai basic untuk melangkah pada algoritma deep learning, CNN, kemudian algoritma ensemble nanti, dan bisa diterapkan di berbagai itu, di berbagai bidang nanti. Ya bisa untuk itulah, bisa untuk ke data science, bisa untuk ke data mining. Kalian udah punya basic yang kuat maksudnya. Karena IF kan punya kemampuan programming yang tinggi harusnya kan. Ya, setuju kan? IF itu harus punya kemampuan programming yang tinggi. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagus bertanya. Sahrul, Untuk metode HAP itu, biasnya itu memang dari aturannya memang satu terus ya, Pak? aturannya harus Biasnya tetap harus satu gitu terus, Pak? ya aturannya. Aturan dari perubahan bobot ya, aturan dari bobot baru, aturan perubahan eh, bias dan aturan yang apa. Tapi ada juga yang bias itu dia mengalihkan dengan learning rate. Nanti kalau ada parameter learning rate atau laju pembelajaran, ada juga ya peneliti yang yang apa yang melakukan bias baru itu dia adalah mengalihkan dengan learning rate, dengan laju pembelajaran, bukan dengan target. Ya nanti kita bahas ya itu siapa referensi siapa itu yang memberikan apa formula begitu harus asal ada rujukannya tentunya ya apa kajian kita tuh bisa aja diterima oleh berbagai pihak kan asal merujuk ke formula ke rumus yang udah disahkan mas kurang lebih itu Siapa? Terima kasih, Pak. ya oke. Ya silahkan yang lain diskusikan. Ya kalau nggak ada kita lanjutkan ya kita lagi lanjutkan setelah kita melakukan pelatihan ya pelatihan weight dengan bias. Kemudian dari sini kita mendapatkan nilai akhir daripada ini apa weight dengan bias. Nilai akhirnya adalah ini 2, 2 dan 3 nilai akhirnya. Nah, nilai akhir ini adalah nilai yang informasi yang tentunya punya nilai yang signifikan diharapkan terhadap sistem yang akan kita
kita jalankan ya. Oke, kita akan coba. Nah, ya, kita akan coba kita terapkan ya. Terapkan nih. Dari proses pelatihan diperoleh bobot baru yaitu W1, W2 dan B. Kita terapkan ini. Ini tadi gerbang itu apa S1, S2 tuh input ya. Input ya, input dari eh, gerbang logik kebenaran OR ya. OR tadi kan. Ya, kita lihat OR. OR atau N ya. Eh, OR ya. Oh, ini kurang nih sedikit lagi ke bawah ya. Kurang ya. Ada kurang nih, kurang satu record ya. Oke, kita lihat nih. Kita lihat nih, kurang satu record nih. Kurang satu record nih ya. Ini input. Semua inputnya pertama satu-satu kan. Berarti kan ini masuk ke formula ini. Ya, input. Input. Masuk ke formula ya kita supaya lebih jelas nanti kita nih perkecil ya. Kecil. Kecil. Kalau kita lihat di atas yang ini nih. Nah, ini. Nah, nah, ya di sini. Biar enak menganalisanya ya. Nah, Pak, saya minta izin Pak mau masuk. Saya mau keluar terus masuk lagi Pak. Gambarnya hilang Pak. oh iya, oke coba. Kita supaya lebih enak nih menganalisisnya. Iya, ya oke supaya lebih enak nih menganalisisnya. Tadi kan hasil kita apa tadi hasil yang berdasarkan pelatihan, ya, berdasarkan pelatihan kita mendapatkan nilai bobot baru W1, W2 dengan bias. Itu nilainya adalah P12, W22, biasnya 3. Ini diambil dari sini nih, apa? Ya. Nah, diambil dari sini nih. 2 ya. Bobot baru 2, 2 juga B2-nya bias itu ya. Terus itu kita akan coba nih dimasukkan ke dalam sistem apa tadi namanya sistem model Hebrul ya. Nah, logika apa algoritma Heb. Ini modelnya begini secara umum ya. Ini S1, X1, X2 itu sama dengan S1, S2. Masukkan ya S1 masuk ke rumus ini nih. Rumus ya X1-nya 1 dikalikan bobotnya 2. Kenapa 2? Ya 2 tuh hasil dari pembelajaran ini. Ya, hasil dari pembelajaran, hasil proses pelatihan yang tadi dilakukan. Pelatihan bobot maupun pelatihan bias ya, pelatihan weight mohon. Jadi 2 nih, 2 ditambah dengan X2 dikalikan juga dengan ini dengan bobot baru nih, bobot terakhir. Kemudian ditambah dengan bias ya, add to bias sama dengan 7 hasilnya. 7. 7 ya, kita lihat 7 itu adalah di sini 7 kan?
Nilai 7 di sini nih. 7. Masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya ini. Ya, yang menentukan bahwa kalau nilainya di atas 0, maka output di sini adalah 1. 1. Kemudian yang berikutnya nih, X1-nya 0, X2-nya juga berapa ini? Ini dulu prosesnya, X1-nya. 0 dikalikan bobot, tambah dengan X2-nya 1, kalikan bobot, ditambah dengan bias 5. 5 merujuk ke fungsi aktivasi yang dipunyai oleh Hebrul. Jika lebih besar daripada 0, maka outputnya adalah 1. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, ada satu lagi di bawah nih. Nah, di bawah ini apa? Apa nih? 3 ya. 3 tuh 1, 0. 1 kalikan 2, atau diambil dari input, 2 tuh bobot, tambah input yang kedua ya, X2, dikalikan bobot, tambah bias 5. 5 itu adalah lebih besar dari 0, 1. Ini gerbang logic OR ya. Kita lihat di atas gerbang logic OR itu apa lagi nya? Ini ada yang terpotong nih. Gerbang logic OR. Oh ini. Gerbang logic OR 00 ya. 00. Biasanya 1, ini 0 ya. 00 kan? 00 nih. 00 ya. Kita lihat 00 nih. 00 ya. Nah, 00 ya. Nah, tadi kan X1 ya. X2. Nah, X1, X2. Nah, ini targetnya. Target. X1-nya 0 ya. X2-nya 0. Targetnya 0 gitu kan. Targetnya 0 ya. Targetnya 0. Targetnya 0 ya. Targetnya 0. Kita lihat ini rumusnya ini kan. Rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Ya, artinya di sini apa? Nah, targetnya 0 ya. Di sini tuh tadi apa? Rumusnya tuh ya XI kan kali WI, XI kali WI, XI kali WI ya, tambah bias ya. Nah, berarti di sini XI-nya adalah berapa? 0 ya. Kalikan, dikalikan ya, dikalikan berapa tadi bobotnya? 2 ya? Dua. 2. Dua, Pak. 2 ditambah sorry. Tambah dengan 0 kalikan bobotnya Dua, Pak. 2 juga ya. Ditambah berapa? Biasnya berapa? 3. 3 ya. Jadi hasilnya berapa nih? 5. 3, Pak. 3, Pak. Oh, 3 ya. 3 ya. Ya, hasilnya 3. Nah, itu 3 ya. Hasilnya 3 tuh di sini kan? Iya. Ya, 3 tuh di sini. Kita masuk ke itu fungsi aktivasinya. 3, 3. Ini
lebih besar daripada 0. 0. Berarti hasilnya 1. 1 ya 1. di sini ya. Ya, dia dimasukkan kelompok 1. 1 hasilnya. Ya, inputnya 0, ya 0, hasilnya 1. Apakah 1 sama dengan itu enggak? Gerbang logic OR? Sama enggak? Gerbang logic OR mana? Nah, ini. Kan gerbang logic OR tuh X-nya 0, X2-nya 0, biasnya 1, ya udah 3 tadi ya. Targetnya berapa? 0 0. ya. Tapi hasil perhitungan kita berapa? 1. 1 kan. Artinya kesimpulannya apa? Ya, dari hasil pelatihan dapat dilihat bahwa hasil ya ini fungsi aktivasinya tidak sama dengan target awal yang ingin dicapai. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jaringan HEP dengan input dan output biner tidak dapat mengenali pola fungsi logika OR dengan baik. Kenapa? Karena ada yang tidak sesuai kan? Ya, karena harusnya kalau inputnya 0, 0, 0 maka hasilnya 0. Kalau yang kita lakukan inputnya 0, 0 adalah ini hasilnya 1. 1. Ya, tidak sesuai dengan eh, tidak sesuai dengan ini, dengan apa? Dengan gerbang logik yang ada. Ini nih. Nah, tidak sesuai dengan ini. Ya, itu ya. Bagaimana? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, kalau gitu. Ini kebetulan juga ininya hampir itu ya, Zoom-nya. Baik, kalau gitu Bapak tutup dengan doa bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Halo, Ya, halo, apa ya? Pak. Ada grupnya nggak, Pak? Ada apanya? Grup WhatsApp atau apa? Ya, nanti ada. Ya, nanti dikirim materinya ya. Tapi Siap, jamnya Pak. pasti Siap. sama kan ya, Pak? Ya, Jamnya pasti masih sama. masih. Ya. Nanti kita Jam komunikasi 4 WA berarti ya. ya, Pak? Komunikasi di Iya. WA. Ini kebetulan Iya. apa Zoom-nya limited ya. Zoom-nya Tapi limited. masih ada belum tahu, Pak. Ya, masih. Oke. Komunikasi WA ya. Ini Zoom-nya limited.